saat ini Anda menyaksikan Energy Corner on Location bersama saya Dina Gurning. Kalau kita melihat tahun lalu 2022 ini menjadi tahun yang cukup sulit kalau bicara soal harga dan juga stok energi, di mana ada sejumlah faktor besar yang sangat mempengaruhi, yakni mulai negara yang tengah berkonflik, yakni Rusia dan juga Ukraina yang mempengaruhi harga dan juga stok minyak di level global, kemudian juga masih efek dari pandemi yang membuat kalau kita lihat pada tahun 2022 harga minyak dunia ini sempat melejit naik hingga menembus level 100 dolar Amerika Serikat per barel. Nah, tentu saja situasi ini juga mempengaruhi kondisi dan juga stok serta harga di bahan bakar level dalam negeri atau di Indonesia. Nah, saya tidak sendirian untuk membicarakan topik ini. Saat ini sudah bersama dengan saya pada pagi hari ini Mbak yang cantik. Apa kabar Mbak Vanda Laura selaku Marketing Direktur BP AKR. Apa kabar Mbak Vanda? Baik, terima kasih Dina. Masih belum terlambat ya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2023. Oh ya, sama-sama selamat tahun baru. Sukses selalu ya. Amin, sukses selalu untuk kita semua. Nah Mbak Vanda, ini kalau bicara soal kinerja penjualan BBM BP AKR, kalau kita melihat tahun 2022 ini kan sempat terjadi kenaikan ekstrim. Kalau kita masih melihat tahun 2022, kinerja dari penjualan BP AKR ini apakah berpengaruh karena memang harga minyak di level global yang naik cukup ekstrim? Terima kasih Dina pertanyaannya. Nah, kalau dari pelanggan yang kami cermati saat ini, mereka datang ke SPBU BP AKR bukan semata-mata hanya untuk harga, tetapi juga memang kesadaran masyarakat sendiri terhadap penggunaan produk bahan bakar berkualitas pun semakin meningkat. Nah, dengan kesadaran pengendara tersebut dan juga dengan harga yang kompetitif dan nilai tambah yang kami berikan, kami melihat antusiasme dari pengendara Indonesia itu semakin meningkat terhadap SPBU BP AKR, dan ini tentunya mendukung kinerja penjualan kami. Oke, tapi kan ini kita tetap tidak bisa melepaskan faktor harga begitu ya Mbak Vanda, di mana memang BP pada tahun 2022 dan juga tanggal 1 Januari 2023 kemarin juga melakukan penyesuaian tarif, yakni ada sejumlah penurunan harga begitu ya pada produk-produk BP AKR sendiri. Nah, mungkin boleh dijelaskan Mbak Vanda, apa saja sih faktor yang menjadi pertimbangan untuk menentukan harga pada produk BP AKR sendiri? Salah satu komitmen kami beroperasi atau berbisnis di Indonesia itu adalah dengan menghadirkan produk berkualitas yang juga dibanderol dengan harga yang kompetitif. Dan pada saat kami melakukan penetapan harga, tentunya kami senantiasa melihat berbagai faktor. Salah satunya biaya operasional, kemudian kondisi pasar, dan juga pastinya adalah harga minyak dunia. Dan tentunya pada saat kami menentukan harga itu banyak sekali pertimbangan dan perhitungan yang kami cermati dan kami lakukan secara baik, dan pastinya kami akan selalu mengikuti aturan dari pemerintah. Nah, untuk saat ini BP AKR terus memantau situasi, dan apabila diperlukan kami pun juga akan melakukan adaptasi terhadap harga. Tadi Mbak Vanda sempat menyinggung soal kebijakan dari pemerintah. Mungkin boleh dijelaskan nih ke pemirsa, sebenarnya kebijakan pemerintah seperti apa sih yang disampaikan? Arahannya seperti apa sih Mbak soal penyesuaian harga ini sendiri? Nah, tentunya pada saat kami menetapkan harga di SPBU BP AKR, banyak faktor yang kami pertimbangkan. Salah satunya itu adalah formula harga dasar dari yang pemerintah, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan beberapa komponen di dalamnya adalah harga minyak dunia itu sendiri, terus kemudian juga ada laba dan juga pajak dan lain sebagainya. Oke, berarti memang kalau dari pemerintah sendiri sudah ada standar harga yang ditentukan dan disampaikan, dikomunikasikan juga ke BP AKR juga, betul, begitu ya? Betul, dan tidak hanya ke BP AKR tetapi juga untuk ke semua SPBU swasta lainnya. Nah, tapi kan kalau kita bicara soal sentimen yang terjadi kalau kita berkaca pada tahun 2022, bukan saja harga yang istilahnya krisis, tapi juga stoknya. Kalau stoknya sendiri kalau di BP AKR 2022 hingga 2023 mungkin di awal tahun ini seperti apa Mbak Vanda? Saat ini dari semenjak 2022 sampai saat ini pun kami tetap menjaga kestabilan dari stok kami, dan ini pun juga sesuai dengan arahan dari pemerintah. Jadi sebisa mungkin kami selalu mencoba untuk memprediksi bagaimana penjualan ke depannya, dan tentunya kami akan selalu menyediakan buffer stok sehingga tidak ada lagi yang namanya kekurangan stok, ataupun juga pada saat konsumen atau pengendara membutuhkan produk berkualitas, kami akan selalu menyediakan produk bahan bakar kami. Nah, Mbak Vanda, kalau kita lihat agenda pemerintah pusat dan juga Indonesia secara general ini memang ada agenda besar yakni transisi energi. Salah satu targetnya adalah mencapai net zero emission pada tahun 2060. Bagaimana BP AKR melihat upaya ini?
Tentunya kami mengikuti arahan dari pemerintah dan juga senantiasa mendukung agenda dari pemerintah ya. Jadi pada saat implementasinya kami akan melakukan secara transisi ini secara bertahap. Jadi untuk saat ini karena kita melihat kesadaran masyarakat semerta-merta itu sekarang lebih mementingkan produk yang berkualitas untuk kendaraannya. Jadi kami pun produk-produk yang kami sajikan di SPBU kami pun juga mengikuti keinginan atau minat dari pengendara. Selain itu kami pun juga bekerja sama dengan partner lokal untuk menyediakan battery swapping untuk motor listrik. Oh, berarti memang sudah ada rencana untuk istilahnya ekspansi untuk ke baterai listrik sendiri untuk diferensiasi sumber energi dari BPAKR Betul sendiri, sekali, dan untuk ini kami bekerja dengan salah satu partner lokal yang tentunya bergerak di bidang motor listrik. Nah, kalau kita bicara soal bisnis unit dari BPAKR sendiri, bagaimana nih ya Mbak Fanda? Apakah memang BPAKR ini merupakan salah satu SPBU swasta yang bisa franchise oleh masyarakat? Kemudian kalau memang bisa, bagaimana skemanya? Mungkin boleh dijelaskan. Oh, baik. Jadi kami beroperasi dengan dua bisnis model, yaitu ada Koko dan juga ada Dodo. Nah, Koko itu adalah company owned, company operated, di mana aset maupun investasi dimiliki oleh BPAKR dan dioperasikan secara langsung melalui BPAKR. Dan kemudian ada dealer owned, dealer operated atau Dodo. Nah, di sini kami mengajak para pengusaha di Indonesia untuk bermitra bersama kami untuk mengembangkan jaringan bisnis kami di Indonesia. Dan saat ini kurang lebih sekitar 10-15% dari bisnis kami itu sudah dimiliki dan dioperasikan oleh dealer. Oke, baik Mbak Fanda. Ini mungkin pertanyaan terakhir untuk menutup perbincangan kita pada pagi hari ini. Kira-kira kalau dari BPAKR sendiri, pada tahun 2023 udah tahu nih tantangannya apa aja gitu. Di samping soal harga, kira-kira fokus dari BPAKR sendiri sebagai salah satu SPBU swasta di Indonesia ini apa nih Mbak? Ada 4 hal tentunya yang kami fokuskan ya. Pertama tentunya kami akan selalu menghadirkan produk dan layanan yang berkualitas. Nah yang kemudian yang juga kami sedang atau senantiasa lakukan itu adalah memastikan harga kami itu continuously kompetitif sehingga pengendara pun juga senantiasa datang ke SPBU kami. Kemudian yang ketiga itu adalah promo-promo yang menarik. Dan tentunya yang keempat itu adalah pengembangan dari jaringan SPBU itu sendiri. Ada targetnya nggak sih Mbak kira-kira misalnya tahun 2023 mau punya berapa SPBU? Saat ini tuh ada 34, betul ya Mbak Betul. Fanda ya? Kira-kira 2023 akan ekspansi yang paling gampang terukur ada berapa SPBU begitu Mbak? Minimal 50. Minimal 50? Betul. Amin, semoga tercapai ya Mbak Fanda ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Fanda sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Terima Mbak kasih Fanda. Dina. Ya itu tadi perbincangan kami di Energy Corner on Location. Saya Dina Gurning, CNBC Indonesia, Beyond Business.